Kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya Komando Pasukan Khusus TNI AD. Ide pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalaman menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS di Maluku. Saat itu AEK Wilerang bersama Letkol Slamet Riyadi merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. Berawal dari hal tersebut, kemudian Letkol Slamet Riyadi bercita-cita untuk mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat. Untuk membentuk unit komando, maka direkrutlah seorang mantan prajurit komando Inggris nomor 10 atau Inter-Allied Commando dan Resemen Spesial Troepenkenil bernama Ijon Jambi. Ijon Jambi adalah mantan Kapten Kenil Belanda kelahiran Kanada yang memiliki nama asli Kapten Rogus Bernardus Visser. Pada tanggal 16 April 1952, Kolonel AEK Wilerang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi atau Kesko TT3. Kemudian pada tanggal 9 Februari 1953, Kesko TT3 dialihkan dari Siliwangi dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1953, Mabes ABRI mengambil alih dari Komando Siliwangi dan kemudian mengubah namanya menjadi Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1955, organisasi KKAD ditingkatkan menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang tetap dipimpin oleh Muhammad Ijon Jambi. Pada tahun 1959, unsur-unsur tempur dipindahkan ke Cijantung di timur Jakarta. Saat itu organisasi militer itu telah dipimpin oleh Mayor Kaharudin Nasution. Sebelum Komandan RPKAD dipimpin oleh Mayor Kaharudin Nasution, sebelumnya pada saat operasi penumpasan DITII, Komandan pertama Mayor Ijon Jambi terluka dan akhirnya digantikan oleh Mayor R.E. Jailani. Setelah RPKAD dipimpin oleh Mayor Kaharudin Nasution, kemudian Mayor Kaharudin Nasution digantikan oleh Letkol Mung Parahadimulyo dan menjabat dari tahun 1958 sampai 1964. Selanjutnya pada tahun 1964, Letkol Mung Parahadimulyo digantikan oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Saat RPKAD dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo ini, RPKAD merekrut 2 batalion Banteng Raiders, yaitu Batalion Linut 436 Banteng Raiders 1 dan Batalion 441 Banteng Raiders 3 menjadi bagian dari RPKAD. Dan saat terjadi gerakan G30S PKI, RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edi Wibowo ikut aktif menumpas gerakan G30S PKI. Pada tanggal 12 Desember 1966, RPKAD berubah menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Puspasus AD. Pada tahun 1967, Kolonel Sarwo Edi Wibowo digantikan oleh Brigjen Wijoyo Suyono dan menjadi Komandan Puspasus AD yang pertama berpangkat Brigadir Jenderal dan menjabat dari tahun 1967 sampai 1970. Pada HUT Puspasus ke-18 terdapat serah terima jabatan dari Brigadir Jenderal Wijoyo Suyono ke Brigjen Witarmin. Di masa pimpinan Brigjen Witarmin ini, nama Puspasus AD diubah pada tanggal 17 Februari 1971. Resimen tersebut kemudian diberi nama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Pada masa Brigjen Witarmin ini pula, markas Grup 2 Puspasus AD atau kemudian menjadi Grup 2 Kopasanda berpindah dari Tuguran Magelang
ke Kandang Menjangan Kartosuro. Dan ini merupakan dokumentasi pada saat perpindahan grup 2 Kopasanda dari Tuguran Magelang ke Kandang Menjangan Kartosuro. Dokumen ini milik dari Bapak Condro yang dulunya pernah sebagai anggota Batalion Linut 436 Banteng Raiders 1 yang kemudian ikut menjadi bagian dari Batalion 2 RPKAD di Tuguran Magelang. Pada saat grup 2 Kopasanda pindah ke Kandang Menjangan Kartosuro, kekuatannya ada 2 detasemen tempur, yaitu detasemen 21 dan detasemen 22. Di era Kopasanda ini, pasukan Kopasanda banyak melakukan kegiatan untuk persiapan operasi militer di daerah Timor Timur. Operasi militer Kopasanda di daerah Timor Timur antara lain diawali dengan adanya Operasi Flamboyan. Nama tim dalam Operasi Flamboyan itu memakai nama-nama perempuan, yaitu Susi, Umi, dan Tuti. Sekitar 50 anggota partisan disertakan dalam setiap tim pasukan khusus dan dikerahkan di daerah asal mereka masing-masing. Di antara orang-orang yang terlibat dalam tim-tim itu belakangan menjadi jenderal seperti Sutioso, Yunus Yosfiah, Tarub, dan juga Kuntara. Selain operasi Flamboyan, terdapat juga operasi Kuta yang dilancarkan untuk mengetahui isi dokumen Mayor Antonio Joao Soares, atase militer Portugis. Operasi Kuta pimpinan Dading Kalbuadi ini akhirnya bisa mengetahui isi dokumennya yang membuat senang pihak Indonesia, yaitu Portugis akan minggat begitu saja dari Timor. Minggatnya Portugis dan menguatnya kelompok komunis membuat Indonesia mengirim pasukan dalam jumlah besar dalam operasi legendaris bertajuk Operasi Seroja. Pada tahun 1981, Kopasanda melakukan operasi pembebasan sandera pesawat Garuda DC-9 Woyla 206 yang membuat pasukan Kopasanda ini menjadi terkenal karena kecepatannya dalam pembebasan sandera selama 3 menit. Operasi Woyla ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Sintong Panjaitan yang kemudian hari menjadi Danjen Kopassus juga. Selain operasi Woyla yang membuat nama besar Kopassus menjadi terkenal adalah operasi Mapenduma di Irian Jaya yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 1996 sampai 9 Mei 1996. Operasi Mapenduma ini pada saat pimpinan Kopassus di bawah Mayor Jenderal Prabowo Subianto. Kopassus di saat danjennya Prabowo Subianto dimekarkan menjadi 5 grup, yaitu grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, dan grup 5. Balik ke operasi Mapanduma. Operasi Mapanduma dilaporkan berhasil setelah Kopassus menyerbu markas OPM di desa Geselama, Mimika, Papua. Dalam penyergapan ini 2 dari 11 sandera ditemukan meninggal, yaitu seorang peneliti ornitologi Mateis Yosias Lasembu dan seorang peneliti biologi Navi W.Th. Panekenan. Di tahun 1998, Kopassus sedikit mengalami hal yang kurang berkenan dengan adanya peristiwa tim Mawar yang dianggap telah melakukan penculikan aktivis dari Februari hingga Maret 1998.
Di tahun 2000, Kopassus memberikan gelar kehormatan kepada Brigadir Jenderal A.E. Kawilerang. Berikutnya adalah nama-nama Danjen Kopassus yang telah memimpin Kopassus hingga tahun 2020, di mana di tahun 2020 Danjen Kopassusnya merupakan Danjen Kopassus ke-32. Demikianlah sejarah Komando Pasukan Khusus TNI AD.